Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini aku mau sharing pengalaman sholawat dari salah satu subscriber namanya Mbak Santi. Tapi sebelumnya klik dulu ya teman-teman tombol subscribe-nya, kemudian klik juga gambar loncengnya. Jadi kalau aku nih upload video baru, teman-teman langsung dapat notifikasi dari YouTube. Kemudian di-share juga ya teman-teman sebanyak-banyaknya video ini ke medsosnya teman-teman. Mudah-mudahan dengan men-share video ini akan semakin banyak lagi saudara-saudara kita yang bisa menyelesaikan masalahnya dengan bersolawat. Dan mudah-mudahan kalau ada yang nonton video ini kemudian ikutan bersolawat, bisa jadi amal kebaikan buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Nah sekarang langsung aja ya teman-teman kita baca testimoninya. Assalamualaikum Mbak Mel. Mbak Mel, aku mau cerita sekalian kasih testi ya. Kalau Mbak Mel nggak sibuk, nanti aja. Waalaikumsalam. Mbak Mel sibuk nggak? Nggak kok. Belum sampai 40 hari riadoh aku. Tapi usaha pesanan kueku banyak sekali yang pesan Mbak. Baru 4 hari buka loh. Baru pertama tahun ini. Masya Allah Mbak, kewalahan aku tapi seneng sampai malam lembur kerjain orderan orang-orang buat lebaran. Tadinya aku bingung ya Mbak, mau usaha apa semenjak gak kerja dan dirumahkan, pengen menyibukkan diri gitu. Bukan yang butuh-butuh banget soal ekonomi, aku juga baru usia 23 tahun, masih tinggal sama keluarga. Tapi Masya Allah yang pesen-pesen banyak sekali, sampai berapa kilo Mbak, yang tadinya aku niat menyibukkan diri. Aku tahu ini berkat sholawat aku yang tiap abis tahajud sampai pagi aku setoran sama Mbak Mel di grup. Tapi bukan sekali itu aja, sebelumnya aku sholawat juga Mbak sama sholat duha. Aku riadoh minta jodoh Mbak, didekatkan tapi Allah kasihnya rezeki. Kemudian aku bilang Masya Allah, rezeki nomplok Mbak, Allah lebih tahu yang terbaik. Nanti sebagian sedekahin ke orang tua, saudara baru orang lain yang gak mampu niatkan untuk jodoh ya. Iya Mbak, bakal Santi gituin nanti, amin ya Allah. Terharu aku tuh Mbak, alhamdulillah banget. Aku izin share ya, aku bilang gak apa-apa Mbak, jangan ditutupin sembarang Mbak aja baiknya gimana. Masya Allah banget Mbak, ini aja masih lembur ngerjain orderan yang tadinya diem aja karena gak ada kerja lagi. Alhamdulillah semangat Mbak, jangan lupa sholawatnya. Kemudian Mbak Santi terakhir jawab, ya Mbak, tapi kapan jodohnya? Dan aku belum sempat jawab, jadi sekalian jawab di sini ya Mbak Santi ya. Alhamdulillah banget ya teman-teman. Jadi meskipun dalam kondisi seperti sekarang ya, adanya wabah COVID-19, tapi rezeki mengalir pada Mbak Santi. Mbak Santi ini ikutan riadoh baca sholawat selama 40 hari di grup Instagram. Dan kita nih baru masuk hari keberapa ya, belum nyampe 7 hari ya teman-teman. Ini hari ke-6 deh. Ini hari ke-6 dan ini baru hari keempat ya Mbak Santi cerita sama aku udah ngerasain keajaiban dari sholawat. Tapi memang sebelum-sebelumnya juga Mbak Santi memang sudah bersholawat ya teman-teman. Nah, Mbak Santi sebenarnya bukan minta rezeki dalam bentuk uang ataupun orderan, karena seperti yang teman-teman dengar juga tadi, Mbak Santi nggak gitu-gitu banget butuh ekonomi karena umurnya pun masih 23 tahun. Yang Mbak Santi butuhin itu jodoh ya, Mbak Santi kepengennya jodoh. Tapi gini teman-teman, Allah lebih tahu apa sih yang sebenarnya kita butuhin banget tuh apa. Allah tuh lebih tahu. Meskipun dalam diri kita, dalam hati kita, kita maunya jodoh, tapi kalau kata Allah bukan, Allah tuh lebih tahu. Karena Allah yang tahu kita banget tuh Allah gitu kan. Nah, kita kan nggak tahu ya teman-teman, di depan sana nanti Mbak Santi akan membutuhkan uang, ya kan? Makanya Allah kasih dulu tuh uang, dalam rezeki dalam bentuk uang, karena suatu ketika nanti Mbak Santi akan memerlukan uang itu. Kita nggak pernah tahu teman-teman apa yang terjadi di depan. Ini ya sekaligus menjawab pertanyaan Mbak Santi ya, karena sebelum sempat aku jawab di WA. Nah ngomong-ngomong WA aku potong dulu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau ngobrol sama aku, sharing-sharing tentang sholawat atau mau kasih testimoni,
langsung ke Instagram aja, Instagram Meliza Arnelia, jangan ke WA ya teman-teman. Dan ini tuh yang ke WA itu yang memang udah dari dulu udah lama di WA, jadi masih ke WA. Cuma gini, di WA itu udah mulai aku alihkan ke IG semua, bahkan grup pun udah aku alihkan ke IG. Aku punya grup ngaji bareng ya sama teman-teman, dan itu insya Allah sebentar lagi mau pindah ke IG, ke grup IG, karena tinggal nunggu 2 juz lagi kelar. 2 juz selesai ngajinya, kita pindah hatam yang keempat itu mulai di IG. Jadi aku punya grup sholawat, isinya khusus kita ngaji bareng, hatamin bareng-bareng setiap 1 minggu sekali. Ini udah masuk yang ketiga, mau yang keempat. Sebenarnya Allah tuh udah nyiapin jodoh terbaik loh buat Mbak Santi. Apalagi Mbak Santi minta sama Allahnya itu pakai sholawat. Mbak Santi berdoanya ditemenin sama sholawat, ditemenin sama Rasulullah. Itu pasti Allah udah nyiapin yang terbaik. Dan tapi mungkin ya teman-teman, saya gini nih, Allah tuh udah nyiapin jodoh buat Mbak Santi yang tingkat kesolehannya misalnya 100% ya. Ini contoh ya teman-teman, ini cuman gambaran aku. Kemudian si Mbak Santinya sendiri tingkat kesolehannya baru 70%. Nah, kapan diberikan si jodohnya Mbak Santi ini? Ketika Mbak Santi sudah 100% tingkat kesolehannya. Ketika sudah sama-sama 100 baru dipertemukan. Nah, gimana cara mempertemukannya? Mbak Santi harus 100% dulu. Dengan cara apa? Salah satunya Mbak Santi disuruh bersedekah. Dengan Mbak Santi dikasih orderan, oh berarti Mbak Santi disuruh bersedekah. Dengan bersedekah akan semakin cepat tuh tingkat kesolehannya bertambah. Jadi bukan cuma sholawat, ada lagi sedekahnya juga. Kemudian tadi kan Mbak Santi bilang Mbak Santi nggak butuh-butuh banget sama ekonomi, baru 23 tahun. Justru mumpung masih 23 tahun, masih sendiri, belum berkeluarga, ini saat yang tepat buat Mbak Santi nyenengin orang tua. Karena beda teman-teman, kalau sudah menikah, sudah berkeluarga tuh beda, apalagi kita perempuan. Kalau perempuan itu, kalau udah nikah, surganya pindah ke suaminya, ridhonya ada di suaminya. Jadi kalau kita mau nyenengin orang tua, mau beliin sesuatu ke orang tua, walaupun uang kita sendiri, kita harus izin dulu sama suami. Meski kalau kita bekerja atau punya penghasilan, itu bebas ya teman-teman. Buat diri kita sendiri, kita mau kasih siapa kayak itu terserah kita. Tapi adabnya ya izinlah, sekedar untuk menghormati suami, ngomong lah gitu kan teman-teman. Tapi kalau untuk dari suami sendiri, ridhonya walaupun sudah menikah tetap sama ibunya. Jadi biar bagaimanapun dia harus terus berbakti sama orang tuanya. Jadi walaupun si suami ini mau kasih ke orang tuanya diem-diem dari istri, nggak salah, nggak dosa gitu teman-teman ya. Yang penting istrinya sudah tercukupi, keluarganya sudah tercukupi, seperti itu ya. Kemudian Allah tuh lebih tahu gitu loh. Kalau saat ini memang Mbak Santi nggak butuh rezeki, nggak butuh dalam bentuk ekonomi. Tapi kita nggak tahu kan isi hati ibunya, isi hati orang tuanya. Mungkin orang tuanya sebenarnya mampu juga. Jadi orang tuanya sebenarnya nggak butuh-butuh banget juga sama ekonomi. Tapi kita nggak tahu hati orang tua. Ya kepengen banget anaknya nraktir makan, atau kepengen banget dibeliin sesuatu sama anaknya, dibeliin daster mungkin, dibeliin mukena mungkin ya kan. Kadang orang tua tuh nggak pernah cerita loh apa yang dia mau ke anaknya, karena mereka tuh nggak mau nyusahin anak, mereka malah maunya tuh ngasih gitu loh. Padahal kalau kita bisa ngasih ke orang tua, bisa ya meskipun sekedar yang kecil-kecil gitu, traktir makan, mereka tuh seneng banget ngerasain hasil keringat dari anaknya. Jadi mumpung Mbak Santi masih punya orang tua, masih belum berkeluarga, ayo senengin dulu orang tuanya, berbakti sama orang tuanya. Dan ya teman-teman, cara kita mendapatkan cepat mendapatkan apa yang kita inginkan, pengen doa kita cepat terkabul, selain dengan bersolawat, benerin sholat, kita juga harus berbakti sama orang tua. Jangan sampai kita rajin banget ibadah, tapi hubungan kita sama orang tua itu nggak bagus ya. Mbak, hubungan saya bagus kok sama orang tua, saya nggak pernah ngelawan, saya selalu nurut sama orang tua. Oke, itu udah alhamdulillah ya teman-teman. Tapi gini loh, tingkat bakti kita, rasa kita gimana ya, bakti kita ke orang tua bukan cuman saat kita nurut dan kita bisa memberi,
Tapi waktu, kita punya waktu nggak buat orang tua kita? Atau jangan-jangan selama ini kita sibuk sendiri sama urusan kita, sampai-sampai kita cuma untuk ngobrol sama orang tua kita nggak ada, cuma sekedar untuk nemenin dia nonton TV juga kita nggak ada. Padahal kita nggak tahu kan di hatinya mungkin dia pengen sama-sama kita, cuma dia nggak bilang gitu loh teman-teman. Jadi cari berbagai celah-celah kebaikan dalam diri kita yang harus kita benerin ya, supaya doa kita tuh cepat terkabul. Jadi bukan cuma sholawat ya teman-teman. Selain kita bersolawat, benerin sholat, hubungan orang tua dibenerin, bersedekah juga, sambil bersedekah itu cepet loh nanti, cepet dikabulin doanya teman-teman ya. Tetap yang terakhir kita harus pasrah. Jadi kita udah ngelakuin yang terbaik, semuanya kita persembahin buat Allah, dan tinggal kita pasrah, terserah Allah. Allah mau kabulin sekarang alhamdulillah, mau kabulinnya nanti juga alhamdulillah. Allah tahu yang terbaik buat kita. Jangan pernah menuntut Allah, jangan pernah protes sama Allah. Allah mau ngabulinnya kapan itu haknya Allah teman-teman ya, haknya Allah. Intinya Allah nggak pernah ngecewain kita. Tidak ada sejarahnya orang kecewa dalam bersolawat. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah lelah dalam bersolawat. Yakin Allah itu nggak pernah ingkar janji, cuma kadang kitanya aja yang gak sabaran teman-teman ya. Mudah-mudahan Mbak Santi bisa disegerakan ketemu sama jodohnya, dan begitu juga buat teman-teman yang sedang beriadoh, yang sedang bersolawat. Mudah-mudahan yang punya utang-utangnya segera dilunaskan oleh Allah. Mudah-mudahan yang kepengen jodoh dipertemukan dan segera dihalalkan. Mudah-mudahan yang pengen punya anak juga segera punya anak. Gampang, caranya gampang. Benerin sholat, sholawat, perbaiki hubungan dengan orang tua, ikhlas, istiqomah, dan sabar. Kemudian yang terakhir adalah pasrah. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi motivasi buat teman-teman yang baru mulai bersolawat atau yang lagi semangatnya lagi kendor. Ayo kita solawat teman-teman ya, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan dengan men-share video ini bisa jadi amal kebaikan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.